Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, sombong, takabur, mendahului Tuhan merupakan penghalang untuk Anda sukses di dalam berbisnis. Dan itu akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dan yang perlu dilakukan oleh seorang pebisnis, oleh seorang pengusaha kalau dia ingin sukses di dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Di antaranya yang perlu dihindari oleh seorang pebisnis, oleh seorang pengusaha kalau dia ingin sukses di dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Yang pertama, dia harus menghindari sifat sombong. Dia harus menghindari sifat takabur. Dia harus menghindari sifat mendahului Tuhan. Ketiga sifat ini kesimpulannya adalah sombong. Orang yang suka takabur jelaslah orang sombong. Orang yang suka mendahului Tuhan seakan-akan dia telah tahu apa yang akan terjadi ke depan, padahal yang akan terjadi ke depan itu yang tahu hanyalah Tuhan. Kalau yang beragama Islam, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun oleh orang yang bersifat sombong, dia seakan telah tahu, sehingga itulah disebut dengan mendahului Tuhan. Jadi jika Anda ingin sukses di dalam berbisnis, di dalam mengembangkan usaha, jauhilah sifat sombong, jauhilah sifat takabur, jauhilah sifat mendahului Tuhan. Sifat-sifat itu tidak saja hanya dibenci oleh Tuhan, tidak saja hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dibenci oleh orang-orang di sekitar Anda. Sifat itu juga dibenci oleh masyarakat. Orang malas, orang alergi melihat seseorang yang punya sifat sombong. Benci orang. Kadang-kadang karena kita merasa sukses berbisnis, beruntung, kita mengatakan itu karena kita sombong. Kadang-kadang karena telah merasa sukses berbisnis, dapat untung besar, dia malah mengatakan bahwa dia tidak akan miskin, dia tidak akan pernah rugi. Itulah yang dinamakan dengan sifat mendahului Tuhan. Dia telah mendahului apa yang akan diberikan Tuhan, apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seakan dia bisa mengatur semuanya. Inilah orang yang bersifat sombong. Dan orang ini tidak akan sukses. Cobalah lihat, kita belum pernah mendengar orang yang sukses karena kesombongannya, orang yang sukses karena ketakaburannya, orang yang sukses karena sifatnya mendahului Tuhan. Mungkin untuk di awal dia sukses, untuk beberapa waktu dia sukses, tetapi untuk jangka panjang dia tidak akan bisa sukses. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang yang bersifat sombong, yang takabur, yang mendahului Tuhan, tidak akan pernah bertahan lama. Tidak akan pernah. Kita tentu tahu dengan sejarah Firaun. Firaun itu sukses, tetapi pada akhirnya Firaun itu gagal segagal-gagalnya, sehingga sampai ke keturunannya hari ini yang namanya Firaun hina. Coba kita lihat, apakah Anda pernah menemukan seseorang di dunia ini yang bernama Firaun? Saya belum pernah menemukan orang yang bernama Firaun.
dalam usia saya seperti sekarang ini. Apa artinya ini? Memberi nama Fir'aun saja orang malas, orang tidak mau. Itulah bukti dari kehinaan seorang Fir'aun yang sombong, yang takabur, yang mendahului Tuhan. Bahkan dia tidak saja mendahului Tuhan, dia telah menamakan dirinya Tuhan. Itu adalah karena kesombongannya yang telah sangat melangit. Akhirnya Tuhan Allah menyungkurkannya kepada kehinaan yang sehina-hinanya. Sobat DB, sekarang saya ingin mengemukakan beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan oleh seorang pebisnis, oleh seorang pengusaha agar bisnisnya lancar, agar usahanya berkembang. Di antaranya, seorang pebisnis atau pengusaha haruslah bersifat rendah hati. Pakailah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin beruntung, semakin sukses, semakin rendah hati. Yang kedua, rajinlah bersedekah. Rajinlah berbagi. Rajinlah memberi terhadap sesama. Rajinlah menebar kebaikan. Orang yang suka menebar kebaikan, orang yang suka berbagi, orang yang suka bersedekah, tidak akan pernah miskin dia karena tindakannya itu. Tidak akan pernah dia miskin karena tindakannya itu. Kita kalau membaca buku biografinya Thohir, seorang pengusaha sukses, dia mengatakan pernah dia menyumbang karena dia non-muslim. Tentu dia tidak mengatakan sedekah pemberiannya, tetapi dia menyumbang. Berapa dia menyumbang? 1 triliun. Dia menyumbang 1 triliun untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kalau kita tidak keliru, di Afrika sana. Apakah uang berlebih yang diberikannya? Tidak. Ternyata tidak uang berlebih yang diberikannya, tetapi memang uang keperluan dia. Apa yang terjadi baginya? Tanpa dia ketahui, rezekinya berlipat-lipat ganda datangnya. Tidak miskin dia kena menyumbang 1 triliun, tetapi bertambah kaya raya dia. Makanya kalau pebisnis pengusaha ingin bisnisnya sukses, ingin usahanya berkembang, rajin-rajinlah berbagi. Yakinlah bahwa berbagi terhadap sesama tidak akan membuat kita miskin. Selanjutnya, jujurlah. Jujur ini modal utama. Lebih berarti modal jujur dibandingkan dengan modal uang yang bertumpuk. Apalah artinya modal uang banyak kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak bisa dipercaya orang. Kepercayaanlah yang membuat seorang pebisnis, seorang pengusaha bisa sukses. Kepercayaan. Sehebat apapun seseorang, selincah apapun seorang pengusaha, seorang pebisnis di dalam menjalankan usaha bisnisnya, kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak dipercaya, tidak akan sukses usahanya. Karena itu, jadilah seorang yang jujur kalau ingin bisnis sukses dan usaha berkembang. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Dan DB Channel berharap agar kita sudi kiranya memberikan subscribe dan tolong share kepada teman-teman jika Sobat DB menganggap ini ada baiknya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.